Eh, Gimana kabarnya teman-teman? Sehat dan semangat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat semangat Bu. Alhamdulillah semangat. Lagi pada di mana nih? Udah pulang semua? Sudah Bu. Udah ya. Oke, ya mohon maaf ya tadi harus diundur 30 menit masih di jalan. Cari tempat aman dulu buat Zoom. Oke, mana ya sebentar. Ya, sebetulnya materinya gampang ya, materinya teori. Jadi tanpa kita kuliah pakai tatap maya dengan Zoom pun sebetulnya teman-teman bisa mengerti. Tapi ada ya beberapa hal yang mungkin tidak tersampaikan kalau hanya membaca materi ya. Jadi di sini kita sama-sama memastikan kalau materi yang akan dipelajari itu tersampaikan. Itu aja sih. Jadi kalau misalkan nanti ada minta diskusi ya, tolong nanti aktif juga. Soalnya kalau teori agak bingung nanti cara menyampaikannya ya. Oke, di pertemuan ketiga di mata kuliah Sistem Lingkungan Industri ya, kita masih membahas tentang lingkungan dan industri. Kemarin tugasnya gimana? Sudah dikerjakan? Sudah. Sudah ya. Nomor 3 kan harusnya kita bisa lebih teman-teman lebih paham duluan sebelum kita kuliah ya. Jadi adalah modalnya ketika nanti kita akan membahas di dampak lingkungan industri dan juga sampai ke kawasan industri berwawasan lingkungan ya. Oke. Ya, sebelum mulai, ayo kita siapkan dulu kesiapan teman-teman mentalnya ya untuk bisa menerima, untuk mau menerima informasi ataupun diskusi yang akan kita laksanakan hari ini. Karena insya Allah akan lebih mudah jika kitanya juga siap dan juga mau menerima ya. Oke, sebelum mulai minta tolong dipimpin doa supaya perkuliahan kita hari ini lancar dan juga kita memperoleh manfaat. Baik Bu, boleh Bu sama saya Bu. Memang nggak silahkan Kang Rama. Mengawali perkuliahan pada malam hari ini eh, agar kita diberi eh, ilmu yang bermanfaat dan juga bisa menerima semua materi yang disampaikan. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih Kang Rama ya. Semoga perkuliahan kita hari ini lancar, teman-teman mudah dalam memahaminya. Saya juga dimudahkan dalam penyampaiannya ya. Oke, jangan lupa mengisi presensi ya dan konfirmasi kehadiran dosen. Nah, kalau nggak salah sekarang tuh konfirmasi tuh ada dua ya. Ada kehadiran dosen sama satu lagi kesesuaian dengan RPS. Nah, jadi nanti minta tolong teman-teman pemantauan juga ya, memantau kan di awal dosen memaparkan RPS. Nah, perkuliahan ketiga tuh kan harusnya sudah tahu ya tentang apa. Nah, jadi nanti tolong dipantau kalau tidak sesuai ya bilang saja tidak sesuai. Tapi kalau sesuai ya apa namanya confirm sudah sesuai. Karena itu akan menjadi salah satu penilaian ketika akreditasi ya. Akreditasi itu ditanyakan kesesuaian dosen dengan kesesuaian RPS dengan bahan dengan perkuliahan. Jadi kalau ada yang tidak mengirim RPS ya berarti tidak sesuai gitu ya. Tolong minta kerjasamanya juga untuk saling memantau. Oke, next. Nah, kita tentang industri dan lingkungan. Besok tentang daya dukung lingkungan dan keterbatasan sumber daya alam. Sekarang kita hari apa? Hari Kamis ya. Berarti kita mah nggak kepotong libur ya. Masuk lagi hari Rabu kan, libur dari besok sampai hari Selasa, libur puasa ya. Jadi kita masih tetap bisa on the track di hari Kamis.
Oke, nah ini adalah submateri yang akan kita pelajari mulai dari dampak industri terhadap lingkungan, lalu bagaimana sih cara mencegah dan mengatasi isu lingkungan di kawasan industri dan industri yang berwawasan lingkungan ya, yang seperti apa industri berwawasan lingkungan. Sambil dibuka juga berarti tugas yang nomor 3 ya, nomor 3. Sebentar. Berarti yang mulai dari sini. Oke. Ya, dampak lingkungan industri terhadap lingkungan ya. Jadi kalau industri kan memang banyak juga manfaatnya ya, atau keuntungan atau dampak positifnya. Tapi di balik dampak positif pasti ada juga yang negatifnya. Nah, negatifnya di sini misalkan dia dengan adanya industri dia seringkali menghasilkan limbah ya. Limbahnya mau berbahaya mau tidak berbahaya, yang penting kan ada produk samping ya, produk samping dari hasil produksi tersebut. Jadi menghasilkan limbah ya, yang kalau tidak ditangani dengan baik ya, itu bisa mencemari udara, mencemari lingkungan termasuk udara, air, dan juga tanah. Misalkan kita punya sampah rumah tangga nih, itu kan tergolongnya bukan sampah berbahaya ya, ya sampah biasa gitu rumah tangga. Tapi kalau tidak ditangani dengan baik, itu kan akan mengganggu kenyamanan dan juga mencemari udara di sekitar kita, air dan juga tanah ya. Jadi limbahnya bisa berbahaya, bisa tidak berbahaya, yang kata kuncinya itu harus ditangani dengan baik. Oke. Jadi kalau tidak ditangani ini akan menyebabkan kerusakan di habitat alaminya ya. Tujuan ekologi industri kan dia ingin menciptakan lingkungan industri sesuai dengan habitat aslinya ya, sesuai dengan habitat alaminya. Jadi harus ada pengolahan atau penanganan terhadap hasil samping produksinya, hasil limbahnya ini. Oke, ini adalah beberapa dampak industri terhadap lingkungan ya, ada bisa pencemaran udara, pencemaran air, eh, tercemarnya tanah, ada juga pengundulan hutan, lalu pemanasan global dan sumber daya alam yang penggunaan sumber daya alam yang berlebihan atau eksploitasi ya. Nah, di pencemaran udara kira-kira apa sih perannya industri terhadap pencemaran udara? Peran industri itu terhadap pencemaran udara apa perannya? Merusak jaringan Hmm? ozon. Rusak jaringan ozon. Rusak jaringan ozon ya, pemanasan global ya bisa ya. Kalau udara misalkan gasnya yang dihasilkan yang merusak lapisan ozon gas apa? Karbon dioksida. Karbon dioksida. Terus Ya, karbon. CFC. CFC ya, CFC bahan-bahan CFC itu. Jadi akan mempengaruhi kepemanasan global. Nah, pencemaran udara juga misalkan ada akibat emisi gas yang dibuang ya, emisi gas buangnya. Nah, misalkan dari pembakaran aja nih, atau dari kendaraan aja nih. Kan hasil samping dari pembakaran ya, bahan bakar bensin menjadi tenaga gerak berarti ya, itu kan ada asap ya, ada asap dari knalpot ataupun misalkan gas-gas emisi dari knalpot itu. Nah, ini bisa mencemari udara ya, bisa mencemari udara. Akibatnya banyak juga yang tercemar saluran pernafasannya atau ISPA misalnya kalau di manusia. Hewan juga bisa terdampak, juga bisa merusak ekosistem ya. Jadi jangan salah kalaupun asap pembakaran kayu doang tuh bisa merusak ya, bisa merusak lingkungan. Nah, yang kedua pencemaran air. Kalau air kira-kira apa dampaknya? Apa perannya industri ke pencemaran air? Merusak ini Bu, merusak perkebunan, pertanian. Perkebunan, pertanian ya, adanya misalkan limbah industrinya misalkan ada tercemar pestisida ya,
ataupun logam berat nih, bahan beracun lainnya itu bisa mencemari air ya, mengancam kehidupan makhluk hidup di dalam air. Kalau misalkan ada lemak ya, ada lemak ataupun zat warna nih di dalam air nih. Itu kan bisa mempengaruhi kehidupan ikan di dalamnya ya, atau bisa juga mengurangi transfernya cahaya matahari ke dalam air tersebut. Nah, itu bisa mempengaruhi kehidupan makhluk hidup di dalam air tersebut contohnya. Atau ini deh, kalian pernah makan kerang hijau? Kerang hijau pernah makan? Pernah, Bu. Pernah ya. Kerang hijau itu hidup dia itu bisa menyerap besi ya, logam berat besi. Nah, jadi kerang hijau itu ada peran dia bisa menyerap logam besi. Itu bisa menandakan kalau kondisi air di sana adalah mengandung timbal ya, banyak besi. Nah, jadi kalian kalau makan kerang itu eh, ada besi yang kalian makan juga gitu ya. Jadi jangan sering-sering makan kerang hijau walaupun itu ya favorit makanan semua halayak kayaknya. Saya juga suka tapi ya mengerem ya. Jadi ada logam yang di dalam air. Nah, kerang hijau itu contohnya dia bisa menyerap. Cuma kalau kita konsumsi ya bayangkan aja. Oke, next ke pencemaran tanah. Nah, pencemaran tanah itu limbah industri juga bisa meresap ya, bisa meresap ke dalam tanah. Kalau dari air nih, air juga, misal airnya tercemar, otomatis kondisi tanah di sana juga akan mengikuti apa yang apa yang terbawa di dalam air ya. Oke, nah ini akan pengaruh ke lahan pertanian khususnya ya, lahan pertanian dan juga ekosistem alami. Atau misalkan di sawah kalau kita sering pakai pupuk pestisida kimia ya, pestisida kimia kira-kira sifat tanahnya itu akan lebih gembur apa lebih keras? Lebih keras harusnya. Lebih keras ya karena dia banyak menimbun pestisida kimianya karena kalau misalkan alami kan misal dari kotoran hewan ya itu kan bisa didaur ulang dia juga bisa menyerap ya jadi kalau semakin banyak pestisida tanahnya itu akan semakin keras sebetulnya itu akan mempengaruhi ke produktivitas tanah produktivitas padinya ya misalkan kalau dia awalnya memang bagus, awalnya memang hasilnya terlihat ya, tapi lama-kelamaan tanahnya itu tidak bisa lagi menyerap nutrisi-nutrisi alaminya ya, jadi terhalang oleh si pestisidanya. Makanya kalau mau ke organik beralih nih ya, beralih ke organik ya tanahnya dulu yang dibenerin harusnya ya, harus benerin tanahnya dulu. Oke, next ke penggundulan hutan ya. Penggundulan hutan ini eh, berlaku misalkan di beberapa industri. Beberapa industri itu seperti industri kayu, ya, pertanian, pertambangan. Nah, ini sering melakukan penggundulan hutan secara besar-besaran karena mereka bahan bakunya kan dari situ ya. Kalau kayu ya bahan bakunya dari pohon gitu. Pertanian dan juga pertambangan misalnya. Nah, ini tuh bisa menghilangkan habitat alaminya, kerusakan ekosistem, dan juga mengancam keberlanjutan lingkungannya. Oke, kalau misalkan hutan gundul, itu gundulnya hutan, akan pengaruh ke apa saja? Bisa mempengaruhi apa? Lebih banyak ke bencana alam, Bu. Bencana alam, ya. Seperti banjir, ya. Dia kan tidak ada yang menyerap air lagi nih. Tidak ada pohon-pohon atau akar-akar yang menyerap air. Jadi lebih sering banjir, longsor. Longsor bisa enggak? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa ya, bisa ya. Jadi kalau ada pengundulan hutan itu banyak dampaknya, ya banyak dampaknya ke kualitas air juga bisa terdampak. Nah, yang tadi pemanasan global ya, pemanasan global juga. Nah, di sini industri pasti menyumbang ya, penyumbang utama emisi ya, berkontribusi pada pemanasan global. Artinya suhu di sekitar bisa meningkat suhunya meningkat berdampak negatif pada iklim, keseimbangan ekosistem dan juga kesehatan manusia. Sekarang kan kita sudah
tidak tahu lagi musim kemarau, musim hujan ya. Udah harusnya berhenti musim kemarau, tapi kok masih hujan ya, masih hujan atau sebaliknya. Sudah harusnya masuk musim hujan, tapi kok masih kemarau. Jadi kalau yang dulu iklim tuh bisa diprediksi ya, jadi untuk pertanian juga bisa memprediksi harus tanam apa nih di musim kemarau, tanam apa di musim hujan. Kalau sekarang dengan adanya pemanasan global, iklimnya jadi tidak tentu ya, tidak seperti yang dulu lagi. Jadi ke pertanian juga akan mempengaruhi ya. Kalau pertanian berpengaruh berarti pangan kita terancam ya. Perut kita terancam kalau seperti itu. Ya, jadi imbasnya banyak ya dari pemanasan global. Dan juga ke penggunaan sumber daya alam yang berlebihan ya. Jadi dengan adanya industri itu bisa menggunakan bahan baku ya, bahan bakunya itu dari alam, dari alam. Nah, industri misalkan air ya tadi ya, penggunaan air pasti di industri banyak. Kayu dan juga yang energi fosil. Nah, ini bisa menyebabkan kelangkaan sumber daya alamnya. Makanya nanti ada bagaimana caranya supaya sumber daya alam ini tuh tidak habis atau masih tetap ada ya di masa-masa yang akan mendatang. Nah, ini contoh-contoh. Ada ya satu lagi, selain materi ada saya upload salah satu contoh jurnal ya, jurnal tentang dampak industri terhadap lingkungan. Nih, contohnya misalkan ada berapa dari emisi gas ya, gas emisi di sini, gas beracun misalkan CO ya, karbon oksida. Karbon oksida itu dapat menyebabkan karbon monoksida. Karbon monoksida itu dapat menyebabkan gangguan fungsi otak ya. Serem banget ya. Serem banget dampaknya ya. Lalu misalkan di sini yang lainnya ya, bisa untuk gangguan pernafasan ya atau iritasi mata. Nah, kabut atau asap juga bisa mengganggu penglihatan ya, penglihatan dan juga pernafasan. Oke, ini untuk beberapa contoh dari debu ya. Dari debu misalkan bisa beracun ya, dapat menimbulkan gangguan saraf. Jangan disebut deh menimbulkannya ya. Kayaknya penyakitnya penyakit serius semua gitu. Tapi ini memang ada terdampak ya, ada berdampak. Ada misalkan orang yang sering terkena paparan asap rokok. Ya, asap rokok. Kira-kira teman-teman tahu nggak dampaknya asap rokok tuh ke kesehatan apa? Jangan jauh-jauh dari industri ya. Ini mah di keseharian kita aja. Asap rokok ya, asap rokok. Bisa menyebabkan gangguan pernafasan atau penyakit paru-paru. Itu cuma yang menghirup ya. Karena kealamanku saya ya, kealaman ya ngalamin. eh, Padahal tidak di keluarga saya tidak ada yang merokok, tapi ya lingkungan teman-teman ayah gitu ya, teman-teman ayah tuh ada yang merokok. Jadi lumayan ngaruh banget ke kesehatan gitu. Contoh simpelnya di kehidupan sehari-hari ini kalau industri berarti dampaknya ke alam, ke lingkungan ya, ke lingkungan. Oke, ini contohnya dari yang limbah cair ya, limbah cair. Nah, misalkan di sini minyak, adanya minyak dan zat warna ini yang mengambang, bisa ngambang kan di air. Nah, itu bisa menghalangi tembusnya sinar matahari ke dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di perairan. Contoh-contoh berarti ini udara dan juga di cair ya, di air, pencemaran air dan juga udara. Oke, untuk contoh lainnya ada di jurnal ya. Nanti silakan teman-teman baca dan juga bisa sih kumpulkan beberapa jurnal lagi tentang dampak industri ini. Banyak kok penelitian yang sudah mempublikasikan ya hasil penelitiannya. Oke, nah kalau misalkan sudah terjadi pencemaran ya, pencemaran. Nah ini adalah tindakan mengatasi dampak lingkungan ya. Tindakan untuk mengatasinya eh, ada 5 cara. Yang pertama dengan menerapkan teknologi bersih. Teknologi bersih ini sistem yang zero limbah ya, zero limbah. Jadi memanfaatkan limbah yang ada menjadi sumber daya lagi ya, sumber bahan baku lagi atau
menjadi sumber bahan baku untuk industri yang lainnya ya. Jadi di teknologi bersih, misalkan sistem pemurnian udara dan air ya, penggunaan energi terbarukan dan juga penerapan proses produksi yang lebih efisien. Jadi bisa diatur kalau penggunaan air di proses pencucian biasanya nyuci tuh harus satu bak gede misalnya. Nah, tapi kan sebetulnya mencuci tidak butuh air sebanyak itu ya. Jadi ada proses atau strategi untuk mengefisienkan air yang digunakan ya. Oke, selanjutnya pengelolaan limbah yang baik. Nah, industri harus mempunyai satu lingkungan tertentu untuk pengelolaan limbah. Misalkan untuk limbah yang bisa didaur ulang harus ada juga pengelolaan limbahnya, atau limbah yang berbahaya ya, yang berbahaya beracun B3 itu seperti apa pengolahannya. Jadi di industri harus ada eh, pengelolaan limbahnya ya. Nah, yang ketiga konservasi sumber daya alam. Nah, ini penggunaan sumber daya alam secara efisien tadi ya, secara efisien dan juga bijaksana. Atau misalkan kalau bisa itu harus menggunakan teknologi yang ramah lingkungan ya. Jadi pengembangan bahan baku yang lebih ramah lingkungan atau bahan baku alternatif. Misalkan kalau awalnya kita menggunakan kayu sebagai bahan baku utamanya. Kalau bahan bakar utamanya pakai kayu nih. Kalau bayangkan kita butuh berapa pohon yang harus ditebang untuk menjadikan dia sebagai bahan bakar ya. Nah, kalau misalkan menggunakan bahan baku alternatif, misalnya kita ganti dengan biobriket ya, biobriket atau dari biomasa lainnya ya, hasil-hasil sisa dari pohon yang tidak digunakan lagi ya, atau biobriket. Nah, itu tuh bisa mengurangi produksi atau pohon yang kita tebang juga ya. Jadi konservasi sumber daya alam. Yang keempat, penerapan regulasi dan kebijakan lingkungan. Nah, di sini harus sama-sama saling mengawasi antara si pembuat kebijakan ya dan juga dari tim auditnya ya. Jadi harus menerapkan regulasi dan kebijakan lingkungan yang ketat. Jadi harus ada hukuman bagi pelanggar, bagi industri yang melanggar regulasi tersebut. Yang kelima, nah ini yang tidak kalah penting juga, pendidikan dan kesadaran lingkungan. Kalau semuanya sudah tersistem, tapi kesadaran masyarakatnya masih kurang terhadap pentingnya lingkungan ya, atau karyawan industri atau pengelola industri itu masih belum ada kesadarannya ya, belum tahu betapa pentingnya lingkungan yang sehat itu akan percuma ya. Jadi kita harus sama-sama punya tujuan ya, punya tujuan untuk melestarikan lingkungan. Oke, next ke isu lingkungan di kawasan industri. Nah, isu lingkungan di kawasan industrinya itu apa ya? Ya, yang banyak diperbincangkan di lingkungan kawasan industri itu adalah pencemaran lingkungan ya. Adanya isu pencemaran lingkungan, baik itu padat ya, pencemaran dari limbah padat, limbah cair ataupun udara, atau bisa juga kebisingan dari akibat aktivitas industri ya, juga keterbatasan sumber daya, pencemaran lingkungan, keterbatasan sumber daya dan juga pengelolaan limbah. Nah, ini akan berdampak kepada proses berkelanjutan industri. Nah, makanya di sini harus dibutuhkan ya kerjasama yang baik antara berbagai pihak terkait. Ya, kita harus tahu bagaimana mencegah dan juga mengatasi isu-isu lingkungan di kawasan industri ini ya. Isunya pencemaran lingkungan, keterbatasan sumber daya dan juga pengelolaan. Oke. Ini ada beberapa upaya, berapa langkah? Oh, ada 10. Ada 10 upaya pencegahan isu-isu lingkungan yang tadi ya. Sebelum mengatasi ada pencegahan dulu. Nah, ini adalah upaya pencegahannya. Tadi ya harus ada konservasi sumber daya alam, artinya mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak terbarukan ya. Jadi harus memanfaatkan sumber daya atau teknologi yang efisien energinya. Dan
mengurangi limbah, jadi mengoptimalkan proses produksinya. Oke, yang kedua mendukung penggunaan energi terbarukan. Misalkan beralih ke sumber energi terbarukan seperti matahari, angin, atau biomasa ya. Nah, ini bisa mengurangi penggunaan bahan bakar fosil ya, bahan bakar fosil dan menyebabkan emisi gas. Yang ketiga, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, misalkan daur ulang limbah atau recycle ya, reuse ya, kita gunakan kembali limbahnya itu akan bisa mencegah terjadinya isu-isu lingkungan. Oke, mengedepankan prinsip ramah lingkungan dalam desain produk. Nah, kita juga harus pintar memilih atau menciptakan produk yang ramah lingkungan ya. Bukan hanya dari si produsen, tapi kita sebagai konsumen juga harus pintar memilih produk yang ramah lingkungan. Makanya tadi ada kerjasama di berbagai pihak tadi ya. Ya, pendidikan dan kesadaran lingkungan kayaknya perlu ditanamkan sejak dini ya. Terus kerjasama dengan pihak terkait, mengadopsi teknologi bersih ya, mendorong inovasi lingkungannya. Nah, adanya audit lingkungan nih, audit lingkungan juga perlu ya di kawasan industri. Juga mengikuti standar lingkungan dan regulasi. Oke, ada 10 upaya pencegahannya ya. Ini harus sama-sama kita perhatikan. Kalau sudah terjadi, bagaimana cara mengatasinya ya? Bagaimana cara mengatasinya? Nah, untuk mengatasinya kita harus menanamkan pemikiran bahwa limbah itu sebagai produk yang bermanfaat atau yang bernilai ya. Jadi jangan langsung dibuang. Limbah itu bisa kok dimanfaatkan lagi jadi bahan baku industri untuk industri yang lainnya misalnya atau untuk proses yang lainnya. Yang kedua pemerintah harus membuat kebijakan yang menguntungkan ya, baik itu pemerintah ataupun industri itu sendiri itu harus membuat kebijakan yang menguntungkan. Misalnya harus menerapkan daur ulang ya atau pengelolaan limbah yang bisa dijual ke industri lain. Jadi kebijakan itu juga harus muncul dari si industri tersebut ya. Yang ketiga, kerjasama pemanfaatan limbah dan energi dalam kawasan dan juga harus punya link atau relasi ya antar industri yang punya tujuan yang sama. Kita punya tujuannya sama yaitu industri berkelanjutan. Nah, kalau di sini dapat peluang-peluang baru untuk sama-sama bagaimana sih caranya untuk mengatasi limbah itu ya, mengatasi limbah dan juga dampaknya terhadap lingkungan. Oke, ada 4 prinsip pengelolaan isu lingkungan. Yang pertama harus terpadu ya, secara berkesinambungan ya, terpadu satu isu dengan isu yang lainnya. Yang kedua dia harus berkelanjutan. Ya, kalau terpadu tapi tidak berlanjut ya untuk apa ya? Jadi dia harus keberlanjutan sampai ke generasi yang akan datang ya. Yang ketiga partisipatif. Nah, ini mencakup ke berbagai aspek, ke semua unsur ya, meliputi pelaku industri, pemerintah, dan juga masyarakat. Oke, setelah partisipatif harus melembaga ya. Lembaga itu harus dijadikan sebagai kebiasaan atau dijadikan sebuah sistem industri yang berkelanjutan. Nah, industri yang berwawasan lingkungan ya, industri yang berwawasan lingkungan itu sangat penting ya untuk mengatasi isu lingkungan dalam industri ya. Tadi ada beberapa bagaimana sih cara mengatasi isu dampak lingkungan, salah satunya bisa dengan industri yang berwawasan lingkungan ya. Jadi kriteria utama di industri berwawasan lingkungan itu adalah penggunaan sumber daya yang tidak boros, artinya efisiensi ya, efisiensi sumber daya. Lalu tidak ada dampak terhadap lingkungan, dan juga bisa meningkatkan sumber daya yang dapat digunakan dan juga sumber daya yang dapat diganti ya. Bisa meningkatkan sumber daya yang dapat digunakan dan sumber daya yang akan diganti. Oke, ini prinsip utama ya. Ini adalah kriteria utama dalam industri berwawasan lingkungan ya. Jadi harus penggunaan sumber daya tidak boros. Kenapa sih kita harus efisien dalam menggunakan sumber daya alam?
air yang kita bisa nikmati sekarang pasti nggak bisa dinikmati anak cucu kalian, anak cucu kita misalkan. Bisa nggak? Kira-kira ada keterjaminan nggak kalau generasi yang akan datang masih bisa menikmati air dengan kualitas yang kita bisa nikmati saat ini? Ada jaminan nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Bisa jadi kapanpun ya bisa, bukan mendoakan, tapi bisa saja terjadi eh, kelangkaan air. Kan sudah sangat sering ya kita mendengar isu-isu tersebut sekarang, kelangkaan sumber daya air. Nah, jadi apapun sumber daya yang kita nikmati saat ini itu belum tentu di masa yang akan datang bisa juga dinikmati oleh eh, oleh 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 apa ya? Oleh di generasinya gitu. Jadi harus kita memikirkan bagaimana sih menggunakan sumber daya secara efisien supaya terus berlanjut atau terus ada di masa yang akan datang. Oke. Yang kedua, tidak ada dampak lingkungan ya. Jadi walaupun ada industri ya, industri itu ada tapi dia harus memikirkan gimana dampaknya kepada lingkungan. Berarti dia harus mengolah limbahnya, terus menerapkan teknologinya ya, teknologi yang berkelanjutan harus dipikirkan di industri yang berwawasan lingkungan. Oke. Nah, ini untuk yang reusable resources dan juga replaceable resources ya. Jadi sumber daya yang dapat digunakan itu eh, mencakup sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara produktif ya, seperti air bersih, energi terbarukan, dan hasil hutan yang lestari. Oke. Oke. Misalkan ini sumber daya yang dapat digantinya, misalkan penanaman kembali pohon ya, pohon. Walaupun kita menggunakan pohonnya, tapi kita harus melaksanakan penggantian ya, harus regenerasi pohonnya. Kita harus menanam kembali pohon untuk bisa kita gunakan kembali sebagai bahan baku. Oke. Oke. Nah, prinsip pembangunan industri berwawasan lingkungan ada 4 ya. Dia harus memenuhi kebutuhan generasi masa kini tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Ya, jadi harus memikirkan tuh gimana caranya memenuhi kebutuhan masa kini tapi tanpa mengorbankan generasi yang akan datang. Ya, bukan berarti kita misalkan ingin menikmati masa kini, kita gunakan terus-menerus, nggak taunya besok tuh sudah tidak ada. Gitu ya. Jadi jangan sampai seperti itu. Selanjutnya kita harus memperhatikan ekosistemnya ya, kualitas ekosistemnya dan juga mewujudkan kepentingan masyarakat, misalkan memperhatikan partisipasi publik, keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Bukan hanya kesejahteraan sekarang, tapi kesejahteraan yang akan mendatang. Next, meningkatkan kualitas hidup manusia. Tentunya dengan adanya industri yang berwawasan lingkungan, tujuannya kualitas hidup kita juga akan meningkat ya. Oke, ini adalah peluang utama untuk meningkatkan sumber dayanya ya. Bisa penggunaan ulang atau daur ulang ya, daur ulang produk dan pertukaran material. Bisa juga penggunaan bersama atau sharing ya, sharing utilitas atau infrastrukturnya, dan juga penggabungan penggunaan jasa. Jadi harus ada kerjasama tiap industri ataupun misalkan dengan bisa sharing utilitas atau infrastruktur yang bisa digunakan bersama, ketimbang dia mendirikan infrastruktur itu sendiri, tapi akan lebih banyak menghasilkan limbahnya juga gitu. Atau penggabungan penggunaan jasa, misalkan di jasa transportasi, suplai makanan. Nah, kalau misalkan satu industri punya jasa transportasi, bayangkan ada berapa jasa transportasi yang ada ya. Tapi dengan adanya penggunaan bersama ya, penggunaan jasa bersama itu akan mengurangi limbah yang akan dihasilkan atau dampak negatif yang akan dihasilkan.
Oke, ini adalah contoh ya, contoh pembangunan industri yang berwawasan lingkungan di Indonesia. Ternyata disebutnya adalah Eco Industrial Park ya, atau EIP ya. Nah, ini menjadi rencana induk pembangunan industri nasional ternyata tahun 2025. Indonesia bekerja sama dengan United Nations Industrial Development Organization dan juga Swiss State Secretariat for Economic Affairs ya. Nah, ini untuk mengimplementasikan, tujuannya untuk implementasi Green Eco Industrial Park ya, partnership. Contohnya kalau di Indonesia ada dua yang sudah menerapkan industri berwawasan lingkungan, yaitu di Taman Industri BSB ya di Semarang ya, Bukit Semarang Baru Industrial Park ya, dan juga di yang kawasan industri Candinya. Nah, ini dua-duanya di Semarang. Dua-duanya contoh ini di Semarang. Oke, ya ini untuk pengantar ya. Untuk pengantar nanti untuk pembahasan lebih lanjutnya ada juga di pertemuan keberapa ya untuk industri yang berwawasan lingkungan atau industri bersih ya, dan yang lainnya. Oke, less than 1 minute. Ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, Mangga? Besar dulu deh. Sepertinya cukup, Bu. Cukup ya. Udah malam banget ternyata ya. Ini kuliah termalam saya nih. Oke, cukup? Ya, kalau ada yang belum, siapa nih? Baru 6 orang ya, baru 6 orang yang mengirimkan tugas. Yang lainnya ditunggu ya, segera dilengkapi untuk tugasnya. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat beristirahat atau melanjutkan aktivitasnya kembali. Raffi Aldi udah mulai ngantuk nih matanya. Oke ya, terima kasih ya teman-teman semuanya. Semoga perkuliahan kita hari ini bermanfaat untuk kita Lanjut semua. ya, Bu, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah mau tidur.